praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi. Nanti kegiatan kita sekarang ini ada di praobservasi ya Bu ya. Nanti kita akan membuka pikiran, membahas nanti kegiatan Ibu di kelas yang nanti mudah-mudahan bermanfaat ya Bu untuk meningkatkan akademik Ibu, pengetahuan Ibu terkait dalam pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, untuk membuka percakapan kita nih, apa boleh saya tahu Bu harapan Ibu terkait dengan kegiatan kita hari ini Bu? Sebelum ke harapan, saya mau mengucapkan dulu banyak terima kasih kepada Ibu sudah mengajak saya untuk bekerja sama berkolaborasi dengan kegiatan ini dengan aktivitas ini. Besar harapan saya untuk ini pertama ini pengalaman saya, terus juga bisa meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan proses pembelajaran. Luar biasa Ibu ya. Kalau boleh saya tahu Ibu, kira-kira nanti ketika observasi Ibu akan menyampaikan materi tentang apa Ibu? Untuk rencananya nanti mau diambil mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pancasila ya. Baik Ibu. Terkait materi ini materi yang tadi Ibu sampaikan nih, kira-kira Bu apa tujuan pembelajaran yang dikembangkan itu seperti apa kira-kira? Baik, jadi ada kerjasama antara siswa dengan teman-temannya Bu ya. Siswa insya Allah akan berkolaborasi lah. Oke, luar biasa sekali Ibu. Nah kalau boleh saya tahu nih, yang sudah dipersiapkan Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut apa aja Bu? Yang pertama itu yang mendasar tuh pasti modul aja. Modul aja. Juga sudah menjadikan KPD. KPD. Ada kartu-kartu masalah. Kartu-kartu masalah. Ya, kartu masalah itu jadi kartu yang isinya itu masalah-masalah yang harus dianalisis oleh siswa. Nanti siswa itu tidak memilih, tapi siswa tidak dipilihkan, tetapi memilih sendiri masalah yang akan mereka selesaikan. Oke ya Bu, sudah lengkap ya. Nanti terkait kegiatan tersebut, prediksi Ibu nih, apakah akan ada masalah yang akan terjadi atau hambatan yang akan terjadi dalam kegiatan menyampaikan materi tersebut? Untuk hambatan sendiri yang saya prediksi itu adalah kita saat ini siswanya sangat beragam sekali. Beragam ya Bu. Jadi kemampuan siswa untuk menangkap belajar juga beragam, dan tentang belajar juga sangat beragam. Jadi mungkin itu akan menjadi salah satu hambatan yang akan ditemukan di dalam praktik proses pembelajaran. Baik Bu. Terkait hal tersebut nih, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Yang pertama saya mencoba untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, baik dari segi kontennya dan segi gaya belajarnya. Untuk gaya belajar sendiri di tahun 2018 sudah terapkan gitu, karena di awal sudah dilakukan. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi juga saya mungkin akan bekerja dengan judul lebih lanjut. Tentang pembelajaran itu sudah betul belum ini pembelajarannya nanti. Kita sharing ya Bu, di bawah bantuannya. Siap Bu Kira. Insya Allah saya akan membantu ya, kita bertukar pikiran Ibu ya. Berarti Bu Kira sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan ya Bu ya dengan pembelajaran dengan kebutuhan siswa ya. Nah di sini Ibu sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Kompetensi apa Bu yang akan dikembangkan dalam konten tersebut? Dan dikembangkan yang pertama itu yang tentunya intelektualnya, Intelektual. juga kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran. Sosial dan emosional dalam bentuk pembelajaran. Baik Ibu, dari penjelasan Ibu berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional dan kepribadian ya. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang disebutkan tadi apa? Sosial dan emosional ya. Yang pertama tentunya mencoba menyusun perangkat ajar yang selengkap mungkin Ya. sesuai dengan kompetensi
Bagus sekali Bu. Saya akan membantu dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi ya. Insya Allah nanti di kegiatan observasi kita setelah observasi kita berbincang lagi Ibu ya, berbincang lagi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan nanti. Terima kasih Ibu, semoga kegiatan tersebut diberikan kemudahan kepada Ibu ya. Terima kasih Ibu ya. Siap, selamat malam. Hari ini hari Selasa. Gimana kabarnya hari ini? Harapan adalah berdoa. Dipimpin oleh Amel. Dodo jangan siapkan doa. Gimana dia semesta? Kita doain ya, semoga Adia sama Aska cepat sembuh biar bisa kembali belajar lagi seperti biasanya. Oke, seperti biasa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita nyanyi dulu salah satu lagu nasional. Lagu apa ya hari ini? Kita nyanyi dulu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Sebagai seorang manusia tentunya sangat wajar ketika kita pernah mengalami rasa senang, ada yang pernah gembira, ada yang pernah sedih, takut, khawatir, itu semuanya hal yang wajar. Siapa di sini yang pernah ada di kondisi ada temennya yang lagi sedih, terus apa sih yang harus kita lakuin? Terus ada teman kita yang lagi sedih, siapa yang mau berbagi cerita? Boleh, gimana? Menghiburnya ketika dia sedang sedih agar dia bisa ceria lagi kembali seperti halnya biasa, mengasih pendapatnya ke dia, misalnya dia berbuat salah, gimana sama aku dikasih tahu gimana tadi. Kenapa kamu bisa ngasih pendapat, bisa ngasih hiburan ke temannya? Kenapa? Karena kasihan, karena kasihan. Berarti di dalam diri Royan itu, di hatinya tuh ada rasa peduli terhadap temannya yang sedang merasa kesedihan. Yang kamu lakukan itu kan ngasih pendapat, terus kamu juga ngasih hiburan. Gimana caranya kamu menghibur teman kamu yang lagi sedih? Teman kamunya emang kenapa? Coba bisa ceritain nggak? Misalnya jatuh, dihiburin sama aku biar dia balik. Ya kalau dia misalnya salah, kita harus Terima kasih Royan. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang salah, terus kita tahu itu salah, alangkah lebih baiknya kita mengingatkan temannya untuk berbuat lebih baik. Kalau misalnya ada teman yang merasa sedih, alangkah lebih baiknya kita memiliki rasa simpati, rasa empati terhadap sesama teman. Jadi kalau misalnya ada teman yang sedih, jangan dibiarin atau malah jadinya diceng-cengin, nggak boleh ya. Kita harus berusaha buat menjadi teman yang baik, buat menjadi partner yang baik buat sesama teman tersebut. Terus ada nggak yang pernah merasa gini, misalnya tuh ada suatu musibah nih, apa sih yang kalian lakuin gitu terhadap teman ataupun seseorang yang mengalami musibah? Ada musibah? Mulai. Gimana? Jadi ada teman aku yang jatuh, terus aku menolongnya. Nah, itu dia kembalikan dia. Kenapa
jatuh, jangan diketawain ya. Bantuin dulu, tanyain, kamu nggak apa-apa? Gitu ya. Terus, satu lagi. Kalau misalnya ada teman yang lagi mengalami kesulitan, lo boleh sok gimana? Lo mau cerita apa? Saat temanku tidak punya uang, saya membantu temanku untuk memberi uang. Oh, jadi ada teman Bila nggak punya uang jajan gitu, sama Bila dibantu dikasih uang. Kenapa Bila ngasih uang? Kasihan. Bila masih punya uang ya gitu. Kenapa kasihan sama temannya? Liatin temennya yang lagi makan. Oh, jadi teman Bila yang nggak bawa bapak ngeliatin yang lagi makan. Terus teman Bila gimana ke Bila? Ucapin terima kasih. Ucapin terima kasih. Terus bayangin Bila, gimana kalau misalnya perasaan Bila kalau Bila ada di posisi teman yang lagi mengalami kesulitan? Sedih. Terus berharap apa kalau misalnya kayak gitu? Dapat Bantuan. Jadi kalau misalnya kita ada teman yang lagi kesulitan, ada teman yang lagi kesusahan, ada sebuah musibah, alangkah lebih baiknya sebisa mungkin kita bantu teman-teman kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai misalnya kita nih dikasih uang bekal 5.000, terus ada teman yang nggak punya jajan, terus kita kasihin 5.000 semuanya. Ya, nggak kayak gitu juga. Kita bantu sebisa mungkin, sebisanya kita, sekemampuan kita. Jangan memaksakan apa yang jangan memaksakan yang tidak seharusnya. Seperti itu. Oke, di minggu sekarang yang kedua ini kita bakal belajar tentang aturan yang ada di lingkungan sekolah. Terus nanti juga kalian bakal mencoba untuk menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan aturan di lingkungan sekolah. Namun sebelum ke aturan di lingkungan sekolah, kita flashback dulu ke pertemuan sebelumnya tentang aturan yang ada di lingkungan rumah. Coba siapa yang masih ingat dan bisa jelasin ke teman-temannya apa sih aturan itu? Ada yang berani? Oke, boleh. Gimana Reva? ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku dan perbuatan. Oke, good job. Kita kasih tepuk tangan buat Reva. Selanjutnya, di dalam aturan itu mengandung dua hal. Coba Ibu mau tanya Royan. Hal-hal yang harus dipatuhi dan sanksi. Betul, di dalam aturan itu ada hal-hal yang harus dipatuhi, ada juga sanksi. Terus Ibu mau tanya sama Fitri. Fitri, coba sebutin salah satu contoh aturan yang ada di lingkungan rumah. Menjaga kebersihan. Satu lagi deh, Pio. Coba contoh aturan yang ada di rumah Pio kayak gimana? Oke, betul. Hari ini kan tadi. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan mempresentasikan jawaban masing-masing. Tapi sebelum itu, Ibu lihat ada beberapa anak yang kurang semangat. Kita tepuk semangat dulu, oke? Oke. Coba dipimpin sama Bilal. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding.
kaki yang sedang menopang tubuh kalian. Rasakan juga kedua telapak kaki yang sedang bertumpu kepada langkah. Silakan ambil nafas yang dalam. Lalu buang. Silakan ambil nafas. Lalu buang secara perlahan. Rasakan oksigen yang masuk melalui hidung, yang kemudian dikeluarkan oleh mulut kalian. Amati apa yang dirasakan oleh tubuh kalian. Mulai dari otot-otot wajah, leher kalian, pundak, punggung, tangan kalian yang rileks, tubuh kalian yang terasa lebih rileks, amati pikiran yang terasa lebih fokus. Tindakan-tindakan apa yang dirasa paling tepat yang bisa kalian lakukan sekarang? Apa yang sedang kalian bayangkan? Renungkan, apakah hal-hal yang kalian bayangkan ini adalah hal-hal yang positif? Hilangkan semua hal-hal yang dapat mengganggu pikiran kalian. Yakini bahwa dalam diri kita ini adalah seorang manusia yang sangat berharga. Seorang manusia yang selalu berusaha melakukan yang terbaik di setiap langkahnya. Tidak pernah menyerah, selalu berusaha yang terbaik, belajar sungguh-sungguh, fokus, dan juga konsentrasi. Latihan selesai. Mari kita lanjutkan pembelajaran dengan perasaan yang lebih tenang, dengan pikiran yang lebih jernih, dan sikap-sikap yang lebih positif. Silakan buka mata kalian. Yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini nanti kalian bakal berdiskusi satu kelompok, namun mengerjakannya masing-masing. Tugasnya tetap individu. Nanti ada dua kelompok yang ibu berikan buku, ada dua kelompok yang ibu berikan tab ya, buat kalian nanti mencari tahu untuk kalian nanti memecahkan masalah yang berkaitan dengan aturan di lingkungan sekolah tadi. Untuk itu, ibu mau bagiin dulu kartu-kartu masalahnya. Nanti kalian boleh pilih masing-masing satu orang. Nanti kalau ada sisanya kembaliin ke ibu, oke? Oke. Nih, boleh dipilih kartu masalahnya. Dan juga
juga Google, oke? Kelompok ini juga boleh membuka YouTube dan ini bisa apa Ibu? Boleh mencari tahu di dalam buku. Berdiskusi ya. Yang harus kalian diskusikan pertama itu adalah kalian tempelkan dulu kartu masalahnya. Jadi ini kartu masalah. Yang harus kalian pecahkan yang pertama itu adalah apa aturan yang dilanggar dalam kartu tersebut. Kedua, mengapa aturan itu penting? Yang ketiga, apa akibat jika aturan dilanggar? Yang keempat, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Nomor 5, kenapa di sekolah ada Oke anak-anak, di sini 5 pertanyaan yang harus kalian pecahkan. Kalian boleh dimulai dari sekarang. Selamat bekerja. Kamu kedapatan besarnya apa? Joko selalu ribut di kelas ketika guru sedang menjelaskan. Yang dilanggar sama Joko itu apa? Karena di kelas itu harus kayak gimana? Di perwakilan dulu kelompok ini. Coba Lutfi presentasikan jawabannya. Ya, dari nomor 1. Nomor 1, melanggar tata tertib di sekolah. Sama pertanyaannya. Apa aturan yang dilanggar dalam buku tersebut? Melanggar tata tertib di sekolah. Mengapa aturan itu penting? Ya, jangan takut salah ya. Kita mencoba. Kalau tidak penting, jangan apa akibat aturan dilanggar? Jawaban kalian tadi luar biasa sekali. Kalian sudah berhasil menganalisis masalah-masalah yang ada di luar sekolah beserta bagaimana cara penyelesaiannya. Sekarang coba siapa yang berani menyimpulkan kegiatan dari pembelajaran hari ini? Ya, boleh. Siapa? Yang bersifat mengikat semua warga sekolah. Jadi menurut Bilang yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini adalah aturan di sekolah ini adalah ketentuan
warga sekolah. Warga sekolah itu siapa aja? Guru, kepala sekolah. Oke. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Oke, Viro. Aku dari motivasi menjadi siswa yang terlibat. Oke, dari pembelajaran hari ini Rio termotivasi buat jadi siswa yang tertib, aturan. Jadi di hari-hari selanjutnya Rio bakal mulai pakai dasi ya. Nanti kalau upacara juga bakal mulai pakai topi. Jangan ketinggalan lagi. Ini sekarang Rio masih belum pakai dasi, tapi di hari-hari selanjutnya Rio bakal pakai dasi. Oke, terus ada yang bisa kasih contoh? 3 contoh aturan yang ada di lingkungan sekolah. Akna, boleh. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Harus melaksanakan piket kelas. 1 lagi. Apa? Ayo. Datang ke sekolah tepat waktu. Ada yang mau kasih contoh lagi tentang aturan sekolah? Ada? Oke. Harus membuat sampah tempatnya. Harus anak di kelas. Tidak datang terlambat. Memakai seragam yang lengkap. Istirahat di jam yang sudah ditentukan. Pulang juga di jam yang sudah ditentukan. Oke. Ya, Ibu mau tanya satu lagi. Apa sih manfaat dari pembelajaran hari ini? Oke, boleh. Aku jadi tahu mengapa kita harus melaksanakan aturan di sekolah. Manfaatnya aku jadi tahu kenapa sih kita harus melaksanakan aturan yang ada di sekolah. Karena kalau tidak melaksanakan aturan di sekolah, apa akibatnya? Mendapatkan sanksi. Mendapatkan sanksi, hukuman, teguran ya. Yang paling ringan itu adalah teguran. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu tentang pembelajaran hari ini? Gak ada? Oke. Kalau gitu kita terakhir tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya bakal membahas tentang aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Nanti di rumah kalian coba cari tahu dulu tentang aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau tanya, apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Seru? Senang? Mereka merasa seru, merasa senang karena sudah mempelajari pelajaran tentang aturan di lingkungan sekolah. Siapa lagi yang membuat pendapat? Apa sih yang kalian rasain pada pembelajaran hari ini? Coba ibu mau tanya Ayuni. Ayuni, perasaannya gimana hari ini? Terus? Kalau tentang materinya gimana? Ayumi sudah bisa memahami semuanya? Ayumi merasa bahagia nggak belajar hari ini? Kenapa bahagianya? Ayo, Ayumi masih berpikir. Coba ibu mau tanya ke Mulki. Mulki, gimana perasaan Mulki hari ini? Senang. Kenapa senang?
Oke, kalau tidak ada, berarti kalian sudah bisa memahami secara penuh pembelajaran tadi. Sudah ada yang dapat ilmu katanya, ada yang merasa senang, ada yang merasa seru, ada juga tadi yang merasa apa? Mungkin tadi merasa apa nanti? Senang juga. Jawaban kalian tadi luar biasa sekali. Kalian udah berhasil menganalisis masalah-masalah yang ada di luar sekolah beserta bagaimana cara penyelesaiannya. Sekarang coba siapa yang berani menyimpulkan kegiatan dari pembelajaran hari ini? Ya, boleh. Siapa? Dibuat yang bersifat mengikat semua warga sekolah. Jadi menurut Bilang yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini adalah aturan di sekolah ini adalah ketentuan dan bersifat mengikat seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu siapa aja? Guru, kepala sekolah. Oke. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Oke, Rio. Oke, dari pembelajaran hari ini Rio termotivasi buat jadi siswa yang tertib, aturan. Jadi di hari-hari selanjutnya Rio bakal mulai pakai dasi ya. Nanti kalau upacara juga bakal mulai pakai topi. Jangan ketinggalan lagi. Ini sekarang Rio masih belum pakai dasi, tapi di hari-hari selanjutnya Rio bakal pakai dasi. Oke, terus ada yang bisa kasih contoh? 3 contoh aturan yang ada di lingkungan sekolah. Akma, boleh. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Harus melaksanakan piket kelas. 1 lagi. Apa, ayo. Datang ke sekolah tepat waktu. Ada yang mau kasih contoh lagi tentang aturan sekolah? Ada? Oke. Harus membuat tempat tempatnya. Sama piket kelas. Tidak datang terlambat. Memakai seragam yang lengkap. Istirahat di jam yang sudah ditentukan. Pulang juga di jam yang sudah ditentukan. Oke. Ya, Ibu mau tanya satu lagi. Apa sih manfaat dari pembelajaran hari ini? Oke, boleh. Aku jadi tahu mengapa kita harus melaksanakan aturan di sekolah. Oke. Manfaatnya aku jadi tahu kenapa sih kita harus melaksanakan aturan yang ada di sekolah. Karena kalau tidak melaksanakan di aturan di sekolah, apa akibatnya? Mendapatkan sanksi, hukuman, teguran, ya. Yang paling ringan itu adalah teguran. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu tentang pembelajaran hari ini? Gak ada? Oke. Kalau gitu kita terakhir tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya bakal membahas tentang aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Nanti di rumah kalian coba cari tahu dulu tentang aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Heni Siti Gusmiati. Saya CGP Angkatan 11 di SDN 1 Karangmulya.
Mulia, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Di sini saya akan melaksanakan pasca observasi. Setelah kemarin sudah melaksanakan observasi dengan Ibu Guru kelas 4 yaitu Ibu Sakira. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua yaitu yang sebelah kanan saya Ibu Pepe, Ibu Tina Martina. Kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah ya, kita sekarang dapat berkumpul di dalam acara pasca observasi. Baik Ibu, sudah siap? Siap. Baik. Alhamdulillah Ibu ya, barusan Ibu sudah melaksanakan observasi kelas. Saya mau menanyakan dulu Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi? Perasaan saya Bu senang. Senang ya? Karena ini pengalaman baru untuk saya, pastinya sangat bermanfaat untuk kedepannya. Tapi saya juga sedikit tegang, Tegang, ya? sedikit grogi Grogi, ya. untuk pelaksanaannya. Ya, terus sudah biasa Bu ya, karena yang namanya observasi ada yang melihat pasti tegang Bu ya, apalagi ini hal yang baru gitu ya. Nah kemarin ketika kita berbicara ngobrol ketika praobservasi, area pengembangan yang akan Ibu laksanakan adalah tentang KSE. Nah kira-kira Ibu tadi ketika Ibu melaksanakan observasi, langkah-langkah KSE-nya bagaimana Bu? Tadi saya sudah mencoba Ibu mempraktikkan langkah KSE. Yang pertama itu dengan mencoba mempraktikkan teknik stop. Ya. Teknik stop yang dihadirkan di kelas 4 kemarin cuman belum berjalan dengan maksimal. Terus juga kemarin mencoba untuk mempraktikkan bagaimana siswa itu bisa memiliki kesadaran sosial sendiri, memiliki kesadaran penuh terkait materi yang sedang dipelajari. Misalnya contohnya dari kewajiban siswa. Jadi siswa itu harus sampai tahu kenapa siswa itu harus melakukan kewajibannya, harus sampai ke sana. Iya, jadi intinya sadar sendiri Bu ya, tentang kesadaran sosial gitu kan ya. Nah baik Ibu, kira-kira Bu tadi ketika Ibu melaksanakan pengembangan KSE tersebut, kira-kira sudah berhasil ataukah belum Bu? Kalau dinilai tentang dari 10 ke 100 berapa Bu kira-kira nilai? Menurut saya Bu masih belum maksimal, masih 80% lah Bu, soalnya masih ada kendala-kendala yang kemarin ditemukan pas pelaksanaannya. Kendalanya apa Ibu? Tadi ketika Ibu melaksanakan observasi itu kendalanya apa? Yang pertama dari segi audio. Audio. Harusnya siswa itu bisa mendengarkan audio yang menenangkan, Ya. gitu. Cuman kemarin itu belum suaranya itu belum terdengar jelas. Jadi dari speakernya ada kendala. Terus juga siswanya kemarin itu masih ada yang belum bisa memaknai apa sih yang sedang dilakukan. Jadi kemarin masih ada yang cengeng-cengeng. Ya. Terus siswanya juga kemarin masih kurang aktif. Mungkin harus ditingkatkan lagi. Dan lagi ya, itu sudah hal yang wajib Ibu, selalu saja ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi walaupun ketika persiapannya sudah dirasa sudah sempurna ya, tapi ketika pelaksanaan pasti ada ya. Nah baik Ibu, untuk kedepannya Bu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan itu dengan cara apa ini kira-kira? Yang pertama Bu pasti memastikan bahwa peralatan dan sarana prasarana yang digunakan itu bisa berjalan dengan maksimal. Terus juga nanti mungkin saya akan mencoba untuk mencari Bu ide-ide apa lagi yang bisa dikembangkan di kelas, kayak misalnya teknik-teknik PSE yang lain. PSE yang lain, jadi mencoba perubahannya dengan cara menggunakan teknik yang lain ya. Terus audio yang tadi kelihatannya kurang maksimal dites dulu gitu kan ya sebelum pelaksanaan. Luar biasa Ibu rencananya. Nah kira-kira Ibu rencana tadi yang sudah Ibu rencanakan kira-kira mau dilaksanakan kapan? Pastinya tidak usah menunggu Ibu, insya Allah di minggu depan di pertemuan selanjutnya saya akan mencoba mempraktikkan kembali Ibu dengan persiapan yang lebih matang, dengan semuanya yang lebih dipersiapkan. Sebetulnya dari mulai cara teknik yang baru mungkin ya, terus audio yang mungkin harus lebih siap untuk digunakan gitu ya. Baik Ibu, semoga perubahan rencana Ibu untuk supaya lebih meningkatkan pembelajaran yang lebih baik benar-benar lancar dan terlaksana Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau untuk menjadi objek saya untuk diobservasi. Semoga ada manfaatnya dan lebih semangat lagi Ibu untuk lebih baik lagi menjadi seorang guru yang lebih kreatif.
Makasih Bu. Terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih. Nah, baik Ibu Heni, Ibu sudah melaksanakan serangkaian kegiatan supervisi ya, dari mulai praobservasi, observasi, dan saat ini Ibu sudah melaksanakan pasca observasi dan baru saja selesai. Bagaimana Ibu perasaannya setelah melakukan supervisi? Luar biasa Ibu. Saya biasanya yang disupervisi, sekarang saya yang memberikan penilaian ya. Nah, ini menjadi hal baru tentu saja Bu. Ternyata tidak gampang ya untuk menilai, karena saya sendiri sih menurut saya masih ada kekurangan. Tapi di sini saya dituntut untuk bisa supaya memberikan pengarahan-pengarahan yang baik untuk rekan saya yang saya observasi gitu ya. Baik, dari hasil observasi yang tadi saya sudah mengamati percakapan Ibu dengan Bu Syafira, saya sudah mencatat ada beberapa feedback yang perlu saya sampaikan untuk Bu Heni. Tadi dari percakapan yang saya amati tadi Ibu sudah memunculkan prinsip-prinsip coachingnya ya. Sudah Ibu menyampaikan hasil observasi Ibu dengan cara kemitraan gitu ya, dengan cara bertanya itu sudah memunculkan prinsip coaching kemitraan dengan tidak menggurui gitu ya. Dan proses kreatifnya juga muncul, tadi percakapannya mengalir dua arah gitu ya, dan alur ceritanya juga muncul dari tadi penyampaian tujuan, identifikasi, dan rencana aksi serta tindak lanjutnya tadi ditutup di akhir dengan menanyakan apa yang akan dilakukan gitu ya, perubahan apa yang dilakukan, dan ditanya perubahan kapan akan melakukan perubahan tersebut gitu ya. Jadi ini sudah memunculkan alur coaching sesuai dengan alur kita, dan juga dari segi memaksimalkan potensi Ibu sudah percakapan itu sudah menghasilkan tindak lanjut konkret seperti yang tadi di akhir disimpulkan bahwa Bu Syafira akan mencoba teknik-teknik KSE yang lain gitu ya. Ya, selamat Ibu sudah selesai melakukan serangkaian supervisinya, dan itu feedback dari saya. Barangkali ada yang bisa Ibu sampaikan, yang bisa Ibu simpulkan dari kesimpulan dari percakapan ini. Baik Ibu, terima kasih, luar biasa ya. Insya Allah kedepannya saya harus lebih giat lagi untuk menjadi seorang coach yang lebih baik lagi, bisa mengarahkan dan memberikan manfaat untuk coach saya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan selama Ibu mendapatkan ilmu di program pendidikan guru penggerak ini bisa membuat Ibu lebih bersemangat lagi dan bisa lebih mengembangkan kompetensi Ibu sebagai guru. Ya, terus sudah selesai. Alhamdulillah Ibu, terima kasih untuk pertemuan ini. Untuk kegiatan pasca observasi di pertemuan kali ini, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Semoga memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.